Bagaimanakah kesiapan dunia pendidikan menghadapi tahun ajaran baru di era new normal? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda dan salah satu pengelola sekolah swasta di Tangerang Selatan, Cici Kurniasi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik Pak Syaiful Huda dan Ibu Cici, saya ke Ibu Cici terlebih dahulu. Bu Cici, bagaimanakah sekolah swasta menyikapi keputusan Kemendikbud yang memperbolehkan sekolah dasar dibuka paling cepat November 2020? Iya, sebenarnya keputusan Kemdikbud tanggal 15 kemarin itu adalah keputusan yang kami tunggu-tunggu sejak beberapa bulan yang lalu semenjak PJJ dilaksanakan. Karena memang kami pengelola sekolah juga mengalami kebingungan bagaimana tahun ajaran baru nanti dimulai, begitu Mbak. Jadi memang kami sangat apresiasi sekali Kemdikbud kemarin sudah memberikan keputusan yang cukup realistis terhadap kondisi wabah COVID-19 ini untuk di sekolah. Oke, dengan adanya keputusan ini, Bu Cici, apa pengaruhnya terhadap sekolah? Apakah nanti akan ada penyesuaian atau bagaimana? Ya, betul. Sebenarnya dampak PJJ ini sudah mulai dirasakan sekolah sejak Maret 2020, Mbak. Sejak adanya COVID-19 ini, kalau secara biaya operasional sekolah ini memang menurun karena tren pembayaran SPP juga menurun, walaupun memang beberapa sekolah swasta tidak memotong SPP, begitu. Kemudian juga kesiapan gurunya, baik kesiapan guru terhadap infrastruktur pembelajaran jarak jauh maupun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Itu dampaknya sudah kita rasakan sejak Maret 2020. Oke. Seberapa sulit Bu menjalani proses belajar mengajar jarak jauh dengan internet? Seberapa sulit selama ini yang dialami oleh sekolah tempat Ibu mengajar? Iya, di awal kita mulai laksanakan pembelajaran jarak jauh, ini cukup persiapannya cukup mendadak, hanya beberapa hari kita mesti men-training guru-guru kita untuk familiar menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian berjalannya waktu ini mulai banyak curhat orang tua siswa dan juga guru serta siswa yang mulai jenuh diadakannya pembelajaran jarak jauh. Karena kenapa? Kita mesti mengikuti kurikulum yang ada, namun dengan metode yang terbatas. Jadi memang perlu diadakan reduksi kurikulum sepertinya, karena kita tidak bisa mencapai kurikulum yang ada saat ini di masa pandemi dengan metode yang terbatas, begitu. Baik, kita akan bicara soal penyederhanaan kurikulum nanti ya, Bu Cici, tapi saya harus ke Ketua Komisi 10 DPR dulu. Pak Syaiful Huda, Mendikbud memperbolehkan dilaksanakannya proses belajar mengajar tatap muka meski terbatas. Hanya 6% peserta didik di 85 kabupaten kota zona hijau. Sementara 94% lainnya ini tetap lewat online. Apakah keputusan ini tepat menurut Komisi 10? Kami sudah mengkaji dan ini sesuai dengan rekomendasi Komisi 10. Bahwa sekolah-sekolah yang di zona hijau yang baru dimungkinkan untuk membuka tatap muka proses belajar mengajarnya. Tapi dengan catatan sekolah-sekolah harus siap menyelenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di titik ini banyak harus diakui walaupun sekolah ada di zona hijau, tapi belum siap sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, karena itu ini butuh intervensi dari Kemendikbud dan pemerintah daerah supaya memastikan bahwa sekolah-sekolah siap untuk mengadakan alat-alat kesehatan sesuai dengan standar protokol kesehatan pandemi COVID-19. Oke, lalu bagi peserta didik yang tetap harus belajar via online dari rumah, Pak, apa saja kemudahan-kemudahan dan penyesuaian-penyesuaian yang harus diberikan agar kualitas belajar mengajar tetap terjaga? Satu, dan ini sudah kami sampaikan kemarin waktu pengumuman dengan Mas Nadiem, saya sampaikan perlu adanya perbaikan adaptasi kurikulum. Ini mutlak, karena ini yang dikeluhkan oleh seluruh stakeholder pendidikan. Orang tua murid, siswa, guru, dan pihak sekolah sendiri mengalami kesulitan ketika masih mengacu pada kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 13. Yang padat konten. Ketika padat konten, artinya anak-anak yang
di rumah tidak nyaman dengan model kurikulum yang semacam ini. Karena itu kami minta kepada Kemendikbud adanya terobosan percepatan untuk perbaikan atau pembaruan kurikulum di era pandemi COVID-19 ini. Karena hampir pasti waktu kita akan panjang metode belajar dengan cara belajar jarak jauh ini. Baik, jadi kalau menurut Komisi 10, penyederhanaan atau adaptasi kurikulum itu mutlak dilakukan, Pak ya? Mutlak dilakukan. Kalau tidak risikonya anak-anak akan stres di belajar dari rumah. Baik, saya akan minta tanggapan dari Ibu Cici dari sekolah swasta, Pak Syaiful Huda dan Ibu Cici. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan salah satu pengelola sekolah swasta di Tangerang Selatan, Cici Kurniasi, dan juga Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda. Ibu Cici, kalau tadi Pak Syaiful Huda mengatakan harus ada penyesuaian kurikulum untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seberapa pengaruhnya kurikulum yang ada sekarang untuk diterapkan di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana kurikulum nantinya harus berubah? Ya, memang saat ini yang kita lihat sekolah-sekolah ini akhirnya menyesuaikan sendiri kurikulum. Kurikulum 2013 dengan banyak sekali target dan goals-nya tidak bisa kita sampaikan atau implementasikan ke siswa melalui daring. Begitu juga dengan kerjasama orang tua siswa. Sehingga akhirnya sekolah-sekolah sekarang ini menyesuaikan sendiri, menyusun sendiri kurikulum-kurikulum yang dianggap itu signifikan dan penting di masa pandemi. Seperti halnya karakter building yang bisa kolaborasi dengan orang tua siswa atau hal-hal pengetahuan yang lain yang memang itu berkaitan dengan masa saat ini. Jadi memang perlu adanya panduan yang baku begitu supaya bisa jadi panduan bersama bagi sekolah-sekolah, jadi tidak berbeda-beda menyusun sendiri kurikulumnya yang ada. Jadi jujur memang sekolah akhirnya tidak bisa mencapai kurikulum 2013 saat itu. Apakah sulit, Bu, untuk menjaga kualitas belajar ketika kurikulum tersebut disampaikan lewat daring seperti yang terjadi selama masa pandemi ini? Penuh tantangan ya. Karena kan kurikulum 2013 ini kita memuat 4 aspek. Nah, 4 aspek di pengetahuan mungkin bisa tersampaikan, namun di keterampilan dan sosial ini agak sulit. Karena pembelajaran tetap harus ada interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajarnya begitu. Nah ini yang ada terpotong di sini. Jadi memang akhirnya kita membebankan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh guru di sekolah itu kepada orang tua siswa. Itu yang akhirnya orang tua siswa mengeluh juga. Jadi banyak keluhan ya, Bu. Baik, Pak Syaiful Huda. Jadi kapan kira-kira penyesuaian kurikulum ini harus segera terbentuk? Apakah mungkin sebelum tahun ajaran baru dimulai nantinya sudah ada kurikulum baru yang memang sesuai dengan konteks masa pandemi COVID-19? Yes, sebelum masa tahun ajaran baru harus sudah selesai. Jadi sekali lagi skema terkait dengan pembaruan kurikulum yang adaptif di era pandemi COVID, skemanya tidak bisa diberikan ke sekolah masing-masing, Mbak Sylvia. Kita minta supaya Kemendikbud mengambil inisiasi untuk melakukan ini. Karena tidak semua sekolah bisa merumuskan dan mengambil opsi pembaruan kurikulum ini. Makanya Kemendikbud harus melakukan standarisasi secara nasional. Oke. Pak Syaiful, saat ini kan selain kurikulum ya, persoalan kurikulum, saat ini tidak semua peserta didik bisa sekolah online karena keterbatasan jaringan internet, gadget, atau bahkan pendampingan dari orang tua. Bagaimana Komisi 10 melihat persoalan ini dan apa solusinya? Dalam kesempatan kemarin ini juga menjadi isu utama yang kami dorong bahwa Kemendikbud harus punya peta kebutuhan pendidikan di daerah-daerah. Peta kebutuhan ini meliputi 2 hal sebenarnya. Yang pertama, berapa banyak sekolah di seluruh Indonesia yang tidak punya akses internet. Yang kedua, berapa banyak sekolah yang tidak mampu untuk mengadakan alat-alat kesehatan dalam rangka memenuhi standar protokol kesehatan. Ini perlu di mapping secara detail oleh Kemendikbud. Ketika tidak ada kemampuan di sekolah, harus langsung diintervensi oleh Kemendikbud. Karena semangatnya adalah kesehatan dan keselamatan siswa menjadi hal utama pada konteks pendidikan ini. Termasuk di dalamnya adalah
keselamatan guru Ya. dan sivitas akademik yang ada di kampus dan sekolah-sekolah. Untuk itu apakah harus ada alokasi anggaran lebih untuk memastikan protokol kesehatan bisa diterapkan, kemudian ada jaringan internet yang gratis misalnya untuk para siswa, apakah perlu ada alokasi anggaran lebih untuk itu? Kita mendorong Kemendikbud untuk mengalokasikan anggaran ini. Karena semuanya skema tadi itu tidak cukup dibiayai oleh BOS. Ya. Karena BOS di beberapa tempat tidak mencukupi untuk menyelenggarakan ini semuanya. Menyelenggarakan pengadaan alat kesehatan dan seterusnya tadi itu. Karena itu kita mendorong supaya Kemendikbud punya skema pembiayaan alternatif di luar dana BOS dan di luar anggaran reguler yang selama ini sudah diberikan kepada sekolah-sekolah. Oke. Ini yang risiko itu Mbak Sylvia. Kalau ini tidak bisa dilakukan, lebih baik sekolah tidak menyelenggarakan tatap muka. Oh baik, Pak Syaiful, selain dari pusat tentu saja ini juga harus ada dari daerah yang ikut membantu secara anggaran. Apakah Komisi 10 perlu mendorong relokasi anggaran dari masing-masing daerah agar bisa ada pos anggaran lebih yang dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan di masa pandemi COVID-19? Kita berharap begitu, dari Pemda ada alokasi khusus untuk afirmasi pendidikan karena termasuk sektor yang paling terdampak juga pandemi COVID. Tapi fakta di lapangan, Pemda uangnya sudah terkuras habis untuk biaya social safety net. Itu persoalannya. Karena itu kita nggak bisa saling mengandalkan. Jadi pemerintah pusat melalui Kemendikbud tidak bisa mengandalkan Pemda. Sesempat mengkonfirmasi beberapa kepala daerah, terkuras habis uangnya untuk social safety net. Nah, pada konteks ini saya kira butuh komitmen kuat. Saya kira kita minta Kemendikbud untuk lobby kepada Kementerian Keuangan bahwa masa menuju new normal ini salah satu sektor yang paling kena dampak adalah pendidikan. Sekolah-sekolah perlu dibantu melalui uluran tangan dari pemerintah. Oke, terakhir untuk Bu Cici, efisiensi apa saja yang dilakukan sekolah swasta tempat Ibu Cici mengajar ini dalam menghadapi pandemi? Apakah ada pengurangan gaji atau insentif bagi guru? Kemudian tadi Ibu katakan akan ada pengurangan juga dari segi SPP untuk siswa. Itu berapa persen pengurangannya dan apakah sudah diterapkan? Ya, memang kita berhitung Mbak. Jadi selama tren SPP yang full itu dibayarkan tidak lebih dari 70%, ini belum bisa mengakomodir sekolah untuk menggaji gurunya. Karena kita sekolah swasta yang memang bertumbuh pada SPP orang tua siswa. Kemudian juga memang banyak juga orang tua siswa yang mengajukan keringanan ke sekolah yang kita berikan keringanan. Dan juga rencana pemotongan SPP yang kita hitung-hitung mungkin bisa sampai 20% pengurangan, namun ada konsekuensi yang harus kita bayar terhadap keringanan yang kita berikan kepada orang tua siswa. Salah satunya adalah kesejahteraan guru. Pengadaan-pengadaan, kemudian juga alat-alat media belajar yang akhirnya kita tunda pembeliannya, kemudian infrastruktur sekolah yang kita tunda juga pembeliannya. Ini dalam rangka kita mengamankan cash flow di sekolah itu supaya gaji guru tetap aman. Namun tetap saja jika kita lakukan pengurangan SPP, ini akan ada konsekuensi di kesejahteraan guru. Iya, sedih mendengarnya Ibu, tapi mudah-mudahan tetap bisa bertahan dan juga ada gotong royong bantuan dari pemerintah, dari kepala daerah, dari orang tua. Terima kasih telah hadir bersama kami berbagi Ibu Cici Kurniasi dan juga Pak Syaiful Huda di Prime Time News hari ini.